A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat pengasih, pemurah, yang masih memberikan keistimewaannya, kesehatan kepada kita semua untuk senantiasa beribadah dan sholat berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin. Salawat selalu bertangkikan salam selalu kita hadiahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Nah, ya, seperti yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Ya ayuhan nasuttaku, wahai golongan orang-orang yang bertakwa, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan kalian min zakar, dari ras laki-laki dan ras perempuan, lita'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa, beras-ras, untuk lita'arafu, untuk saling mengetahui. Nah, perkara berpasang-pasangan semuanya sudah Allah maktubkan dalam ayat tadi. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada gede, ada tinggi, ada pendek, ada besar, ada kecil, ada lurus, ada belok. Ya, kadang tinggi, kadang rendah. Semuanya sudah digariskan, sudah dipasang-pasangkan. Jangan takut perkara tentang jodoh, tentang rizki, itu semuanya sudah Allah gariskan. Nah, kuncinya tadi, kuncinya adalah Allah singgung tentang takwa tadi. Ya. Kalau kita semakin takwa, semakin kita dekat sama yang nyiptain, ya, semakin mudah juga kita buat melanjutkan ayat tadi. Ya, jadi ketika kita udah bertakwa, ya, udah bertakwa, segala kemauan, segala hajat kita itu akan cepat diijabah. Kuncinya adalah ketakwaan. Karena kalau misalnya kita tidak bertakwa, tentu kita akan
akan susah menggapainya. Karena dan sambungan ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah itu akan memuliakan seseorang. Itu yang pertama dilihat adalah dari segi ketakwaannya. Mudah-mudahan orang-orang sahabat-sahabat kita yang di sini menjadi orang yang bertakwa. Amin. Dan Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Ya. Karena takwa itu memang harus selalu diingatkan. Makanya dalam khutbah-khutbah Jumat itu harus selalu disampaikan tentang ketakwaan. Ati Allah wa atiur Rasul. Ya. Karena begitu beratnya manusia buat menembus jalan ketakwaan. Tapi kalau kita sudah istiqomah, udah selalu diingatkan, insya Allah ya kita itu jalan kita buat ketakwa itu insya Allah mudah. Asalkan kuncinya adalah kita selalu mencari alasan untuk selalu bertakwa, untuk selalu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Termasuk juga ketakwaan itu dilihat juga dari cara husnuzon kita kepada Allah. Ya, jadi Allah yang udah nguasain, udah nyiptain kita, udah memberi rezeki kita, kadang aja itu diomongin. Ya, manusia itu memang tidak luput dari gibah. Ya, kadang-kala kita udah dikasih segala kenikmatan sama Allah aja, Allah masih diomongin. Ya, ada orang yang merasa Allah itu tidak adil kepada dia. Padahal sebenarnya dia aja jauh. Ya, ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan amar ma'ruf. Tiba-tiba giliran kena musibah dibilang lagi diuji. Siapa yang nguji? Ya, siapa yang nguji? Nggak dekat sama Allah, giliran lagi ada musibah lagi diuji. Ya, betapa malunya kita kalau misalnya di umur kita yang saat ini tidak kita maksimalkan untuk ibadah. Karena tidak lain tidak bukan selain muamalah kita kepada hablum minallah wa hablum minan nas, ya kita juga harus beribadah. Ya, makanya kegiatan kita itu adalah menunggu waktu sholat, selebihnya adalah sisanya. Ya, jadi kalau misalnya kita udah prioritaskan diri kepada Allah, ya Allah juga bakal prioritasin kita gitu. Kalau kita udah merelakan diri kepada Allah, ya sholatnya harus dirajinin. Jangan pas maghrib doang atau pas lagi jamaah doang, pas jamaah di sini sholat, pas lagi di luar sini nggak sholat. Ya, jadi ketakwaan kita itu harus selalu ditingkatkan dimanapun kita berada. Gitu. Ya, jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.